Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kalau tadi kita sudah ikuti acara kita berpadu Pita Lagu Dangdut, kini kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu dialog hikmah Ramadan. Yang alhamdulillah di sore hari ini kita telah bersama para penceramah kita. Beliau bernama Muhammad Setiawan SH.MH. Selamat datang Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam sehat warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ah, Baik dulur, sahabat budaya. Dialog Hikmah Ramadan sore kita hari ini di 1 Ramadan 1447 Hijriah ini kita adu temanya syariat Ustaz ya. Iya, benar sih. Baik siap Ustaz. Baik tanpa berlama-lama mungkin kami kasih waktu Ustaz untuk menjadi pencerahan untuk kita Ustaz, untuk dulur kita penggemar perempat di mana baik. Siapa tahu alhamdulillah kayak kita dapat ilmu dari Ustaz ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Cik Rasid. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat, saudara-saudari seiman, seislam dan seihsan dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini, di hari ini tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 19 Februari 2026 Miladiah. Di hari Kamis, di hari pertama kita berpuasa. Maka iftitah yang paling utama untuk selalu kita lafazkan dengan lisan kita, yakni alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kalau bahasa anak muda ini hari, kapel dari syukur itu yakni solawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, zuriat dan seluruh umat beliau dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat, sebagaimana biasanya pada tahun-tahun yang lalu, kebetulan tahun yang lalu kami juga diamanati untuk ditugaskan berbagi mengenai berbagai disiplin ilmu agama Islam pada petang hari menjelang berbuka ini. Dan tahun ini juga masih dengan uang yang sama, tapi mungkin ilmunya ada perkembangan dikit, ada pada petang hari ini kita mengangkat tema syariat. Ya. Kalau yang mungkin apa bahasanya itu continue atau istiqomah dengar yang hikmah pagi di RRI yang hari biasa cek yo. Itu kalau Ahad pagi ketemu dengan kami, ketemu dengan nama Muhammad Setiawan. Nah, kami sudah pernah mengupas tema ini, tapi karena pagi itu waktunya singkat, seperempat jam, kalau ini setengah jam lebih. Dan juga pagi itu monolog, artinya tidak dua arah, satu arah, cuman kami yang apa mapar ke. Kalau petang ini bulan Ramadan ini ada dialog dan mungkin gage bagi dulur yang pendengar ada yang nak ditanyakan bisa langsung ke nomor telepon ya. Nah, yang pacak kami jawab, insyaallah kami jawab. Yang kalau kira-kira belum pacak kami jawab, kita jadikan PR kita sama-sama. Jadi dulu galau setelah mendengar dari pencerahan dari itu Ustadz, kaget dulu nak bertanya, monggo disilakan kaget di 0711 351 656. Monggo Ustadz, silakan lanjut lagi. Yo,
Nah, jadi dia tadi kakek yang nak bertanya ke nomor telepon RRI Pro 4, rasanya nomor itulah dari dulu cek, tak katik berubah-ubah rasanya. Rasanya rasanya nak berubah cak. Iya rasanya. Karena Iya. kalau pagi-pagi dah aku nyingok di HP ini kan telepon seluler dia kan bukan WA kan. Iya Penyingok benar. dia kena alhamdulillah. Heeh. Masih nomor itu istiqomah. Heeh. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. RRI Pro 4 ini channel Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, karena kita ngomong soal budaya bahasa Indonesia ya, Iya, budaya. kalau bahasa Arabnya itu Cik Rasid thaqafah. Oh, sakofah. Iya kebudayaan arti kan. Mm-mm. Nah, maka pecahnya alangkah baiknya kalau background keislaman ceramah kita ini juga kita korelasikan kalau bahasa kampus itu dah buru-buru panin dosen juga dah. Kita korelasikan dengan background channel kita RRI Pro 4. Jadi sebelum kita ngomong soal syariat, sebelum kita ngomong soal dalil nakli dan akli serta nas-nas yang berkaitan dengan keagamaan, maka ada siko jargon atau semboyan dari kitong Palembang ini, Palembang Darussalam ini, dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam, yakni adat di pangku syariat dijunjung. Nah, di situ ada kata-kata syariat deh. Adat di pangku, syariat Adat di pangku syariat dijunjung. Jadi adat itu, kebudayaan itu di pangku, artinya dilepakkan di ini kalau orang Palembang di apa? Di pangkuan di pukang kita ini kan. Paha. Di paha kita ini. Nah, syariat dijunjung. Syariat itu kan agama Syariat itu ketentuan nas dari Tuhan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dan wajib untuk kita amalkan. Nah, itu dijunjung artinya ditinggikan. Artinya apa? Dari kalimat itu pacak kita tarik kesimpulan seluruh adat itu muaranya harus kepada syariat. Dan adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau adat itu bertentangan dengan syariat, maka kuranglah bagus adat itu. Tapi kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka bagus untuk kita jalankan. Bahkan kalau adat itu selaras atau senafas dengan syariat, maka itu sangat sangat bagus untuk kita jalankan. Nah, itu mengenai jargon. Nah, balik kepada syariat. Syariat itu dewek. Syariat kita galak sering denger syariat Islam kata wong. Iya benar. Nah, kita juga sering bertentangan dengan syariat kata galak di lapangan Iya benar. Gak terdengar Nah, kita syariat itu bahasanya dari bahasa Arab akarnya. Syariah. Asal katanya itu syariah. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, secara lugawi, secara bahasa, itu syari itu artinya jalan. Nah, bahasa Arab ini, bahasa yang paling kayo. Bukan kayu berduit, bukan. Bukan cuma mau Arab tuh kayu berduit, kalau tidak bukan. Maksudnya bahasa yang paling kayo. Artinya apa? Bahasa ini sikok kato itu pacak kita putar balik kan, pacak kita kutak-katik, pacak kita jungkar balik kan, menjadi ratusan makna. Karena bahasa Arab itu ada dua gramatikal dalam ilmu bahasa Arab itu. Pertama namanya nahwu. Nahwu itu perubahan tiap akhir kata-kata itu dalam bahasa itu. Yang kedua sorof. Sorof itu perubahan kata itu deh. Jadi misal fa'ala yaf'ulu fa'alan, nah itu kan banyak berubah. Nah begitupun juga dengan kata-kata seterusnya mengikuti. Itu intermezzo gawian kita di pondok dulu ya. Nah, syari' itu jalan kata terjemahkan Tapi kalau kita tanya dengan wong sejazirah Arab sebanyak ida itu, se-Arab anget itu, maka kalau kita tanya jalan itu, kita kan bahasa Indonesia ini jalan jalan Nah, tapi kalau kita tanya ke wong Arab dalam ilmu bahasa secara ilmiah, jalan itu banyak, Tapi yang paling dominan di dalam istilah-istilah keagamaan itu ada dua. Pertama namanya syari', yang kedua namanya thariq. Nah, kalau syari' itu artinya jalan, thariq itu artinya jalan juga. Nah, jadi apa dia bedanya dua iko itu? Kalau syari' itu jalan utama, jalan yang segala wong melewatinya dan tahu dengan jalan itu. Tapi kalau thariq itu jalan yang khusus, artinya hanya wong tertentu yang tahu dan lewat dari jalan itu. Nah, contoh kita di Palembang ini, karena kebetulan aku tinggal di Palembang, alhamdulillah. Dari muncul ke pucuk dunia sampai ketua bangku ini hari, hampir 3 dasawarsa ini, syari' untuk kita Palembang ini itu jalan raya atau jalan utama.
Kita sebut jalan provinsi lah. jalan protokol. Jalan protokol. Ayo. Apa itu Jalan Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Kolonel Berlian, dan lain-lain sebagainya. Itu syari. Nah, segala uang di Palembang, kalau uang Palembang asli ya, tapi kalau dia budak kosan rantau dari Lampung, dari Jogja tuh kerasa mungkin tidak perlu terlalu paham kan. Belum tentu ya. Yo, tapi kalau kita lebih depul metu di pucuk bumi di dalam Palembang pucuk aku ini, insyaallah tahu itu. Nah, itu jalan-jalan besar ini di jalan protokol ini disebut syariah. Nah, artinya segala uang Palembang angkat ini yang lebih kurang isi Palembang ini 1,6 juta, 1.600.000-an lebih kurang. Kita yang tinggal pucuk Palembang ini insyaallah tahu kalau yang jalan-jalan utama tadi. Itu syari. Kalau torik itu jalan-jalan yang khusus hanya dilalui pada daerah-daerah tertentu, artinya bukan jalan protokol. Kalau bahasa kita hari ini jalan kota Madia lah, jalan pemerintah kota. Apa contohnya jalan Tanjung Harapan kalau kami dulu balik ke Sako ada Jalan Ali Amin kalau di alang-alang lebar. Jalan-jalan kecil yang bukan jalan utama. Jalan Ardila, Jalan Ariodila, ada para pahlawan nggak balik Ariodila aja. Jalan Kemuning, ada Yo, jalan macam-macam lah, jalan tembus-tembusan. Nah, itu namanya torik. Ya, tidak segala uang lewat jalan itu. Cek Rasid misal jalan balik Ariodila, kuraso kecil kemungkinan nak ngelewati jalan Ali Amin, alang Nglobonya udah Jauhnya. Aku misal balik alang-alang lebar main ini dulu balik Sako. Balik alang-alang lebar alang kecil kemungkinannya kalau lewat jalan Talang Banten Belajo itu. Nah, kira-kira itu. Nah, itu perbedaan syari dan torik. Nah, maka syari itu ketika dia menjadi suatu ajaran itu disebut syariat. Torik tadi ketika dia menjadi suatu ajaran disebut torikoh atau tarekat. Nah, tarekat itu besok kalau tidak salah temanya kita angkat. Kalau tidak salah kemarin sudah kita diskusikan dengan pihak RRI 4 kan. Nah, hari ini kita akan fokus ke soal syariat. Syariat itu jalan. Jadi jalan yang sifatnya umum ya. Segala wong tahu dan wajib untuk tahu itu. Kalau misalnya wong Palembang dia balik ke alang-alang lebar nak ke Jakabaring raso-rasonyo yang paling banter jalannya Jalan Jenderal Sudirman. Nah, maka dia wajib untuk tahu Jalan Jenderal Sudirman kan. Nah, kecuali dia apa nama itu pajaknya mati dah Nah, baru dia akan cari jalan tikus. Nyari torik dia baru. Nah, syariat ini ketika kita ngomong bicara soal syariat, maka ilmu yang mempelajari syariat itu namanya fiqih. Fikih kata-kata memang. Faqafha. Kalau kita terjemahkan fikih itu artinya paham itu paham kita terjemahkan. Nah, cabang ilmu yang mempelajari syariat ini namanya fikih. Karena kebetulan kami background kalau terjengok di player itu kan MH ada Sejak zaman Pak Presiden Jokowi, IAIN itu UIN itu sekarang disamakan ke umum. Jadi lulusan fakultas syariah itu disamakan dengan lulusan fakultas hukum. Maka gelarnya itu. Kalau dulu MSy Magister Syariah. Sebelum lagi MHI Magister Hukum Islam. Sebelum lagi Dokter Andes. Ada ujung I-nya ya. Iya, ada I-nya. Yang baru itu yang sebelum kami kan. Nah, tapi yang sebelumnya lagi MSy Magister Syariah. Jadi tahu nih kalau itu tuh iya, lama. Sebelumnya lagi Dokter Andes kan. Nah, itu nyingok nyireni apa alumni IAIN. Nah, karena kami kebetulan secara background pendidikan wong IAIN, wong UIN dan aku juga kebetulan pribadi alumni itu dan berkutipnya di ilmu syariah, maka kita akan membahas secara dasar dulu apa itu syariat. Jadi syariat itu ilmu yang mempelajarinya namanya fikih. Fikih kata-kata Palembang. Pelaksanaan implementasinya itu ada di raga dan jiwa kita dewe. Nah, apa itu ketika kita bicara syariat? Syariat pokok yang utama itu apa? Iyalah rukun Islam. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, rukun Islam itu ada 5 item. Syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Karena ada juga pemahaman saudara-saudara kita yang berbeda menganggap ada lebih bahkan kurang daripada itu. Nah, itu terserah mereka, itu ini mereka apa pendapat dan keyakinan mereka. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah jumhur ulama itu dari 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan sepakat rukun Islam itu ada 5. Nah, ngapo Pak Ustadz kok jumhur ulama yang dipakai tidak Quran sama hadis? Quran sama hadis hanya menyatakan dalil naklinya, hanya menyatakan kamu sholat wajib, kamu puasa wajib, kamu zakat wajib, kamu haji wajib gitu be. Tapi tidak kate dalam Quran maupun dalam hadis satu pengetahuan kami atau kalau kaget ada yang tidak sepengetahuan kami. Mungkin tiba-tiba kaget balik sini ada ustaz kita kan tunjuknya kita kan mungkin belum tahu kami. Nah, yang sepengetahuan kami
Yang menyatukan itu 5 adalah jumhurnya ulama. Artinya ijtihad apa produk hukum para ulama mengatakan rukun Islam itu 5 yang kita amalkan sampai hari ini. Tapi kalau dalil Al-Qur'an dan hadis hanya menyebutkan ibadatnya tanpa menyebutkan berapa itemnya. Aku kitab Islam itu wajib 4 yang harus dipegang. Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara syariat, maka syariat utama itu ada 5 item yang dia menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Ada 5 item. Sisanya umroh, sedekah, tilawah, taklim dan lain sebagainya itu juga bagian dari syariatnya. Tapi bukan syariat utama atau syariat wajib yang ditekankan. Nah, pecahnya lebih ring sesuai itu ya. Kita mulu Ustaz. Iya, tadi. Kalau dia nak pecah aja Ustaz. Ya. Ayo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, dengan siapa, Cek? Dengan siapa, Cek? Apa kabar Ustaz? Oh, alhamdulillah. Dengan siapa nih, Cek? Masih yang Mana? Ada dia 035. Oh, Caknya ini nih. Caknya ini owner model kebun bunga ini. Kan tahu ya. Oh, Iya. langsung Ustaz disapanya ya. Wah, penggemar Ustaz itu Ustaz Ay, siapa nih? aku nak ngejalin dulu dengan mengujuk ini. Al istiqomah tu khairum min alfi karamah. Jadi keistiqomahan mengujuk dalam bersama RRI 4 ini lebih baik dari 1000 kekaman. Lanjut mengujuk mana kabar? Mana cerita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau sudah aku sedang masuk pompa di itu dimatikan. Nomor Ustaz. Nomor Ustaz. Yo, itu Ustaz. Kalau nomor Ustaz. Tak mengujuk masih lah. Ya itulah. Cuma saya lagi kena masuk pompa itu dimatikan jadi selan. Yo Aku tadi pun tapi nak masuk nang ni tidak tahun ni. Oh, yo. Nomor berapa tu mengujuk masih? Masih pan mengujuk. Ya pokoknya kalau kosong aku yang panggilan terjawab ya lah itu. Yo dicek lagi. Siap. Kalau apa? Oh, yang ngobang ya ada. Yo. Yo, jadi mengujuk anak ini alhamdulillah masih tugasan diamanatkan sebulan ini insyaallah 24 yo bersama. Boleh nak pindah usah kita lagi kita harapan. Oh iya, bergeser dari Palembang sekarang mengujuk. Tapi masih lagi Palembang. Yo, mudah beda yang mengujuk masih Palembang itu. Nah, jadi ke fokus dulu ya. Yo, mana mengujuk itu tadi? Dah nama apa jelas ke? Namanya belum ngerti. Yo. Saya aku apa yang lalai itu syariat. Yo. Pertama, termasuk di Tawiko tu. Tawiko tu kan perjalanan ya. Aku benar yang sebut kalau pembelajar kaji di itu yang sebut Tawiko tu itulah. Itu bagaimana itu. Oh itu. Dan itu lagi Ustaz. Iya, mana? Mana solat itu termasuk syariat. Oh yo. Yo, makasih mengujuk pertanyaannya. Kita mulai lagi itu lain. Oh yo, siap. Mudah pendek ayatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan tadi, Cek. Tiga Ustaz. Tiga ya? Akan tunut tuanya bisa. Aku sama syariah dengan syariat itu kemudian Toriko tadi aku sama dengan Toriko yang ngomong tadi Yo. dengan itu Ustaz. Jadi masyarakat itu ya. Nah, juga tadi tentang apa tadi? Jalan tadi sama Toriko tadi bisa aku. Oh iya ya. Oh, tentang sholat tadi. Yo, sholat Aku tadi. masih syariat. Ya, tentang syariat. Yang menunjuk. Jadi yang pertama mengenai syariat itu apa sama syariat? Jawabannya sama kayak menunjuk. Cuman waktu itu dia melafalkan itu kadang dengan lafal alam saudara. Nah, cuman kalau dalam bahasa Arab itu syariat. Shin dari ego itu ya. Alif, ra, ain, ta, maruto syariah. Jadi kalau dia mati dibaca syariah, kalau dia hidup syariah. Nah, dalam bahasa Indonesia menyebutnya syariat kan, syariat Islam itu. Artinya jalan. Nah, jadi sama menunjukkan tadi. Yo, yang kedua tadi thariqah tadi dalam bahasa Arab itu thariq itu dalam bahasa Arab thariqah. To, ro, ya, qaf, thariqah. Nah, kalau bahasa Arab thariqatun. Nah, kalau masuk bahasa Indonesia jadi takat. Nah, pembahasannya soal besok menuju tarikat. Kalau memang tema khusus itu. Nah, lalu yang ketiga tadi mengenai sholat termasuk dalam syariat, benar menunjuk sangat termasuk. Karena kita tadi sudah ngomong, sudah bicara, syariat itu item utamanya itu yang pokok itu adalah 5 rukun Islam. Ditambah dengan syariat dan ibadat-ibadat lainnya. Nah, jadi sholat inti dari rukun Islam itu sholat. Perhatikan. Nah, sholat itu adalah syariat utama yang dia berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Nah, ada lagi di hadis itu pembahasan mengenai fikih sholat. Fikih sholat di situ. Nah, lanjut pada syariat tadi, kita balik lagi pada syariat. Syariat itu kaitannya kuat dengan sesuatu yang sifatnya ibadat. Artinya ibadat itu suatu seremonial, ritual, ya, formal, yang itu sifatnya penghambaan dari seorang hamba, seorang makhluk kepada pencipta, kepada Khalik. Jadi kepada makhluk, dari makhluk kepada Khalik. Itu ibadat. Nah, makhluk kita sering dengar ya. Kalau mungkin tidak dengan aku masih dengar lagu. Kalau budak Gen Z sudah lagi dengar lagu ya. Nah, lagu penasaran ya? Tidak penasaran bukan lain, penasaran itu. Mengaji gitu. Nah, lagu itu adalah dibawakan oleh grup Kasidah Nadaria Semarang. Jadi ada lagu, jadi potong dari lagunya, nggak ada kuping dengin lagu nyanyi. Ini ibadah, itu ibadah di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Jengkeleng-jengkeleng, dekat ibu-ibu itu kan. Nah, ingat sih, ya kan? Ya kalau nasihat itu nasihat pakai di situ. Tapi kalau dari budak Gen Z, TikTok ini ada dengar gitu. Lah jauh saja. Nah, itu cek lagu itu memang ulama itu bukan kiai besar di sana, KNU waktu itu. Kan itu bukan kiainya. Nah, itu kaitan dengan tema kita hari ini. Jadi dalam lagu itu disebutkan ini ibadah itu ibadah. Jadi segala tindakan seluk beluk gaul tingkah laku di pucuk dunia ini selagi kita hidup itu adalah ibadah, kan tidak adalah ibadah. Nah, tinggal jawabannya segala gaul itu tadi dapat bernilai dan beresensi sebagai ibadah kalau kita landasi dengan niatnya itu itu ya lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh aku bahasa Jawa, Cek Rashid jadi pegawai dari ASN di RRI Kota Palembang. Kalau niat azamnya itu adalah mencari nafkah untuk keluarga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Cek Rashid walaupun duduk di sini sholat itu ibadah lain. Itu syariat bagi dia. Selain itu syariat. Kami misal aku pribadi datang ke kampus, datang ke sekolah, datang ke taklim, ke kajian, ke masjid dan sebagainya, ngajar, itu juga bagian dari ibadah. Kita nyari nafkah, bahkan dari yang hatta yang mungkin dinilai paling rendah sekalipun sampai ke nilai paling tinggi sekalipun, sebelumnya ada bernilai ibadah. Dari kita yang mungkin cleaning service, office boy, tugas kebersihan, sampai kita pimpin perusahaan, sampai kita jadi pejabat tinggi sekalipun, sebelumnya dapat nilai ibadah. Kalau kita niatkan landasannya itu, linya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh gawe kita ini, kalau bismillah nama itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan ada nilai kebaikan dan nilai ibadah. Maka tentu buah dari ibadah itu ada nilai pahala kebaikan di sisi Allah untuk itu. Nah, maka jemaah dimuliakan Allah,
dari tema syariat ini, pelajaran inti kesimpulan penting dapat diambil adalah seluruh gawe kita ini niatkan itu karena Allah Taala, niatkan itu karena ibadah, niatkan karena ibadah karena Allah Taala. Kalau tidak diniatin maka kosong be. Maka paling itu yang dapat. Misalnya tuh, kita niat di kantor ya pagi-pagi. Sambil nyata motor bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka niat dalam hatiku kita nyari nafkah ini untuk kita dan keluarga kita itu adalah niat untuk ibadah karena Allah Taala. Kalau niat itu, misalnya mulai dari kita setelah pagi sampai balik pulang lagi, lebih kurang berapa jam dengan kantor itu nilai malaikat yang di belakang kita dari rokib dan ibadah. Nah, 7,5. Ya dari mulai finger itu nempel ya sampai tinggal nempel 4 ya. Itu dari ibadah. Nah, tapi kalau tanpa dilandasi dengan niat, artinya semuanya tanpa dilandasi dengan niat, kita sekedar datang duduk diam dengar baik, maka dapat itulah, itu materi lah. Terpadu nilai ini. Kalau kita ini di dalam sesuatu materi mana? Kalau baca double degree double. Artinya kita ngalih ke kalian dapat kebaikan dunia yang materi dari kebaikan akhiratnya adalah kebaikan halus Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau nah, rasanya ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa cek? Sama Jaya Mata M di bawah. Ya masih ada Ustaz Muhammad Setiawan. Langsung tadi Ustaz, apa juga yang perlu tanya itu cek? Oh, aku ucap ke di puasa pertama kan? Boleh, silakan. Semoga kita diberi kesehatan dalam Allah. Amin amin. Biar diberikan rezeki. Amin. Alhamdulillah kita menjumpai di Idul Fitri ini. Kalau bisa di Idul Fitri selanjutnya kita jumpa lagi. Amin. Saya dua pertanyaan. Yo. Di luar Bertema ya. tema. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Satu, saya ini berpuasa kan? Nah, setelah berpuasa itu bagaimana hukumnya lebih terjalan terlihat tidak sengaja gitu. Nah, hukumnya bagaimana gitu kan terlihat itu? terlihat apa ya? Terlihat itu Yang kan? yang kedua yang larang Ustaz, yang Oh iya, dari lah kita bisa ya. Terlihat kita kan? Iya, oke, paham. Silakan keduanya Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita berpuasa? Tidak berpuasa. Yang kelihatannya masakan kita itu orangnya berpuasa. Nah, hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Tolong dikasih tahu penjelasannya. Terima kasih. Yang video semuanya terima kasih. Terima kasih sehat. Tidak berpuasa apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mama di mana tadi? dari Sako. Banyak yang minta kumte dari bidang Sako. Pokoknya dulu Cek Mano. Ya, Cek Mano. Ada dua pertanyaan Ya. Cek Mano kalau kita lagi puasa Cek, di jalan kita tengok sesuatu yang dilarang Ya. ya. Cek Mano nilai ibadah puasa itu. Pokoknya dia ni tak puasa ya. Masa kau rumah yang rumahnya Puasa. puasa. Tahu Cek tak puasa tahu dulu sudah. Ya. Bisa jelas Ustaz. Yo, nah jadi yang pertama tadi mengenai tejengok barang ada ya. Tejengok barang itu jalan. Yo, tejengok barang itu jalan tadi. Yo kalau tidak sengaja tidak niatan ekon-ekonnya kan baik ini tejengok itu lah. Iya. Karena juga kita walaupun mungkin tejengok di jalan, kalau niatnya ada, niatnya kan udah kayak air kan enggak jajan. Artinya kan bukannya esensinya itu pada kejadian tapi pada niat itu kan. Nah, kalau dia bisa tejengok barang itu jalan tadi tanpa disengaja enggak ada niatan, yo itu tidak masalah. Artinya apa namanya itu? Udah kata ilahi rasul kan insyaallah. Nah, tapi kalau misalnya niatnya itu memang jadi orang tadi mencarian dan mampu terlalu liar kan. Nah, yang mencari ya tentu itu adalah rasul insyaallah. Dan yang tahu dengan niat atau tidak dengan niat itu cuma pribadi itu lain satu lebih. Tidak bisa juga kita ngatur, kayak gitu. Jangan untuk ini buat menentukan jangan ini. Ya juga mungkin yang kebetulan dia terlibat itu kebetulan dia juga mungkin kami kan. Bisa ini Ustaz. Sama motor Ustaz. Yo. Ayo, nah sebelah yang merah Yo, di kita di pas lampu merah di sebelah kita ni ada cewek yang itu Ustaz rok ini. Yo, yo. Nah, jadi maksudnya orang kena. Yo. Di posisi dia puasa. Kalau soal membatalkan puasa tidak itu tidak membatalkan puasa itu dibatalkan puasa. Dia adalah puasa. Tapi apakah dia mengganggu pahala puasa? Bisa jadi bisa tidak. Apa itu? Bisa yo kalau memang itu dilihatnya itu masih ada, artinya dia memang memanfaatkan situasi di situ. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan situasi itu yang lalu dia menganggap itu salah dan tidak lagi garisnya itu berarti mengganggu pahala puasanya. Tapi kalau puasanya tidak terganggu. Tidak mengganggu. Karena itu yang mengganggu membatalkan fikih puasa juga. Nah, kira itu. Itu mengenai tengok barang ya. Nah, itu dia. Jadi saya tidak puasa. Oh, iya. Masa kalau rumah puasa. Yo, rumahnya puasa ada ya. Nah, dia tidak puasa tapi masak di rumahnya oleh. Kalau memang dia tidak puasa itu unsur syar'i, artinya sakit, masuk angin, muntaber dan ada penyakit ada. Atau juga bisa jadi ada sesuatu penghalang dari penyakit. Tapi kalau dia puasa misal ada apa namanya itu, dia timbul penyakit, jadi itu. Nah, yang bisa diagnosis dia bisa puasa itu masih kok bukan puasa hewan, tapi dokter. Maka kita bahas masalah itu, masalah itu. Masalah itu masalah. Mutus masalah itu harus pakarnya. Jadi ustaz dengar ya, kayak mutus itu. Tapi yang paham itu pakar dalam ini kesehatan dokter. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar Cek? Dengan kabar Allah di mana? Oh, yo. Langsung saya tanya sama Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontak tanya aku ni jalan yang ini kuis. Ini kuis ini ada cabut. Yang bukan kursi. Satu. Ya, ya. Terus aku ini mau tanya cabut juga. Terus adalah ini apa tuh? Oleh kopi itu. Yo. Oleh main kan ada. Buat apa orang. Yo. Nah, itu batal apa Ustaz? Nah, itu kan ada ya. Nah, itu apa? Oh, oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyabut Ini kirim lagi. biar dia dengar. Nyabut rambut yang ada di sekitar badan seluruh dan yang tadi di rambut di bulan puasa punya tidak sama sekali masuk karena tidak termasuk item yang puasa. Baik itu nyabut atau menyukur ya. Beda kan kalau nyabut dari akarnya kalau diukur. Nah, tidak masuk. Nah, yang kedua kalau mau kuping mau hidung atau apapun itu, mau apapun itulah lubang-lubang itu. Kalau dibersihkan bagus, tidak salah. Apakah membatalkan puasa? Tengok dulu. Kalau dia masukkan sesuatu itu sampai masuk, kalau dia ngorek hidung atau kuping kan aku rasa. Bagaimana tempat itu yang gue itu. Itu kurasa tidak sampai masuk itu kan dia masih dalam. Kalau dia masuk satu misalnya apa namanya itu tetesan atau apapun itu, nah itu baru bisa jadi batal puasa. Tapi harus bersihkan bagus, jadi insya Allah batal puasa. Tapi kalau sudah masuk yang itu batal puasa. Lemak pakai tes obat tes itu, jadi istilah beda antara ulama, kalau alasan kesehatan ada yang membatal, ada yang beda. Nah, itu enggak jawab. Terima kasih Ustaz. Lanjut kalau dia waktunya mana? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Cek nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yo. Lanjutnya. Yang katanya itu tadi ada apa perbedaan antara niat sama syariat. Oh, iya. Mohon penjelasan tadi ada apa bedanya niat sama syariat. Oke, siap. Baik ya. Iya, Waalaikumsalam. Oh, ini pertanyaan tadi. Iya. Makasih pertanyaannya Cek tadi. Cek jawabnya. Syariat itu tuntunan ibadahnya. Sholat, zakat, puasa, haji, manusia zakat, manusia puasa, manusia haji, manusia syariatnya. Kalau
sekarang ini SOP, standar operasional prosedur. Kalau kita punya organisasi itu ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, dari caro yang memang caro. Nah, caro itu syariat namanya. Caro zakat ini syariat. Karena syariat salat baginda Nabi Muhammad SAW dengan syariat salatnya baginda Nabi Muhammad SAW beda. Kaki ada sejarah Islam itu bahas. Nah, itu beda. Artinya tata beda walaupun sama Allah. Salam hakikatnya Allah kan itu. Nah, itu syariat. Niat itu adalah tujuan satu ibadat sendiri. Kita kan kalau tujuan kan bisa si asik di rumah nyata motor tadi tujuannya KRI. Nah, artinya niatnya begawi untuk mengabdikan diri pada negara dalam hal ini kan KRI. Itu niatnya kan. Nah, karena apa tadi? Ya dua hal. Pertama dia niat ibadat kepada Allah, yang kedua dia niat dia karena dia untuk mencari materi, nafkah dan nafkah kan. Juga jadi lahirkan dari dua-duanya sebetulnya. Dua niat. Nah, jadi syariat dan niat itu dua hal yang berbeda. Syariat itu cara kita beribadah tersebut, niat itu adalah tujuan dari ibadah tersebut. Maka niat itu bagian dari syariat itu tadi. Ini bagian yang teratur dalam syariat. Maka kalau kita tengok rukun dari satu syariat itu pertama biasanya niat pertama sekali. Baru dilanjutkan rukun yang lain. Nah, bacanya si Ari sudah 6 lewat sudah ya. Nah, mungkin langsung kita sudah ya. Ya. Mana kita terakhir ini? Masih mungkin ada. Bacanya ya, oke. Mohon maaf bagi para pendengar kaum muslimin muslimat yang sudah ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin besok akan dengan kami. Insyaallah kalau saya lahir dan batin dan masih ada umur insyaallah kami masih bersama hingga akhir Ramadan. Kalau kau berganti kan kaki CAC, kaki Gaya, kaki Endak Gaya. Jadi mungkin kita terus insyaallah besok boleh tanya lagi. Yo, jadi tanya apa boleh sampai dulu, tapi hari ini besok bisa langsung. Atau juga langsung ketemu kami apa kan? Atau yang satu rahmi. Macam mengujud dengan ketemu tapi hari belum ketemu. Atau melalui WA telepon apa. Kita kali nak mengujud bila ngomong model aja. Nak bukan caknya itu ya, namun kita tawaran. Ya kita tema dah. Baik teman sekalian, Ari sudah jangan pulang, kita akan gabung ke Masjid Agung ini bertemu dengan dai dan guru kita ulama-ulama lainnya. Mungkin bersama kami kita cukupkan sampai di jam ini. Kaki besok lusa masih ketemu dengan kami dengan tema yang berbeda. Pertanyaannya rampung dan bisa besok pagi. Besok sore. Jam 5 tepat sampai jam 6 lebih kurang. Kita akan bersama ini. Sebagai closing statement ya, sebelum kami akhiri. Syariat ini adalah pondasi. Jadi dalam filosofi, nah kami itu soal budaya kita kaitkan dengan budaya. Filosofi tiga tumpang tindih pada masjid agung yang ada di Indonesia, termasuk di Palembang, di awal Masjid Agung Demak. Itu tiga tumpang tindih. Beda dengan masjid Arab yang memiliki kubah. Jadi kubah itu tradisinya dari Timur Tengah. Tapi kalau tumpang tindih itu tradisi asli masyarakat Nusantara. Apa itu? Ada tiga tingkatan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat, hakikat dan ma'rifat. Tidak mungkin ibadah bagus kalau hakikat dan bagus. Tidak mungkin hakikat bagus kalau syariat bagus. Dan tidak mungkin orang dikatakan sempurna berislamnya yang ngaku orang Islam kalau tidak syariatnya dulu baguskan. Artinya apa? Ada ibadah yang dalam syariat itu yang wajib digabungkan yang sunat dia gandengkan yang sudah digabungkan tidak. Nah, tapi wajibnya harus digabungkan dulu. Jadi syariat ini adalah suatu fondasi yang wajib kalau kita mengaku Islam untuk tunaikan untuk kita gabungkan tidak bisa ditawar-tawar. Rusak dengan ando, tapi tidak gabungkan itu adalah sesuatu tidak bisa tawar. Yang lain dilakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sedikit materi singkat yang bisa kami berikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Kebenaran hanya milik Allah, kehilafan hanya milik pribadi kami sebagai manusia biasa. Akhir kalam walakum minkum syukran jazakumullah sanal jazaa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu di ibadah telah kita ikuti dari dialog Ramadan bersama Ustaz Muhammad Setiawan Samafi MH atau yang biasa dikenal dengan Cekwan panggilan kerapnya. Semoga apa yang diberikan ini dari beliau menjadi manfaat untuk kita di hidupan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Ustaz. Semoga terus istiqomah. Amin. Selalu memberikan ilmu di lupa pulang.